Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Runa Maheswari dari 10 OTKP 2 nomor absen 14, mau mempresentasikan sekaligus mengumpulkan video dubbing yang berjudul Tatanan atau Bentuk-bentuk Komunikasi. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Naya Runa Maheswari. Langsung saja kita ke slide kedua, yaitu ada identitas saya, ada nama, kelas, nomor absen, dan tanggal lahir saya, yaitu 17 Maret 2007. Saya juga mempunyai sosial media yang bisa Anda cari dan temukan. Ada Instagram, nomor telepon, dan email. Lanjut ke slide ketiga, ada bentuk-bentuk komunikasi. Berbagai bentuk komunikasi banyak banget kita jumpai di lingkungan sekitar. Dan bahkan terkadang kita juga melakukan komunikasi tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi yang akan dibahas meliputi komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Lanjut, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi, yaitu nomor 1, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Nomor 2, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi. 3, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi tatap muka dari 3 atau lebih individu. 4, yaitu komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Yang terakhir yaitu komunikasi massa adalah komunikasi menggunakan saluran atau media. Baik, di bentuk-bentuk komunikasi yang pertama ini, yaitu komunikasi intrapersonal, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dan contoh. Apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Lanjut ke bentuk-bentuk komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kriteria komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. 2. Adanya umpan balik pribadi. 3. Terjadinya hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. 4. Bersifat saling persuasif. Lanjut, kita ke bentuk-bentuk komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contohnya ya. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang. Contoh komunikasi kelompok itu apa saja? 1.
kuliah, 2 rapat, 3 briefing, 4 seminar, 5 workshop, dan lain-lain. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. Lanjut kita ke bentuk-bentuk komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses perorganisasian, serta budaya organisasi. Bentuk komunikasi yang terakhir atau yang nomor 5 adalah komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah besar khalayak melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Apa aja sih ciri-ciri komunikasi massa itu? 1. Komunikator biasanya suatu lembaga media massa. 2. Hubungan antara komunikator dan pemirsa bukan bersifat pribadi. 3. Menggunakan media massa. 4. Mediumnya dapat digunakan oleh banyak orang. 5. Komunikan adalah massa yang bersifat heterogen. 6. Penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan. 7. Umpan balik bersifat tidak langsung. 8. Pesan yang disebarkan cenderung tidak berlangsung berpengaruh terhadap massa. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa ditanyakan langsung saat besok saya presentasi di kelas ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.